Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek akhir praktikum kami, yaitu tentang saklar lampu otomatis. Nama saya Syafira Nurlita, kami dari kelompok 3 SP. Jadi sebenarnya ide saklar lampu otomatis ini dari latar belakang masalahnya itu sebenarnya kita lihat dari lingkungan sekitar kita, yaitu kelas. Kan sering sekali misalnya kita masuk kelas, terus kita lupa mematikan lampu. Nah, oleh karena itu muncullah ide dan juga ada referensi dari banyak orang kalau misalnya kenapa tidak menciptakan saklar lampu otomatis. Nah, dengan adanya saklar lampu otomatis ini, tentu efisiensi energi juga semakin bagus dan bisa diimplementasikan di mana saja, bisa di perkuliahan, atau di sekolah, ataupun perkantoran. Selain menghemat energi listrik, ini juga bisa menghemat biaya yang sangat besar. Nah, tujuannya itu tentunya untuk mengantisipasi pemakaian lampu yang berlebihan untuk setiap ruangan. Karena dia otomatis, jadi dia menghitung otomatis kalau misalnya tidak ada orang, maka lampunya akan mati. Sebaliknya juga kalau misalnya ada orang, dia akan menyala. Lalu kita masuk ke skema keseluruhan alatnya. Jadi proyek ini merancang sistem saklar lampu otomatis. Nah, kami ini menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi jumlah orang. Nah, lalu lampunya itu akan nyala otomatis kalau misalnya ada orang yang masuk. Nanti dia akan menghitung lewat counter. Nanti juga akan kalau misalnya orangnya di ruangan tersebut sudah keluar semua, maka lampunya akan mati. Nah, perhitungan jumlah orang ini dilakukan oleh 2 sensor ultrasonik. Jadi kami memakai 2 sensor ultrasonik. Nah, jaraknya itu kurang lebih 7 cm. Misalnya sensor pertama mendeteksi adanya perubahan jarak, lalu setelah itu sensor kedua juga mendapat sinyal bahwa jarak berubah. Maka sistem itu nanti akan menghitung jumlah orang ditambah 1 di dalam ruangan. Nah, artinya nanti di-connect ke Arduino-nya, nanti akan memberi sinyal untuk relay-nya itu. Nanti yang berperan akan menjadi saklar. Nah, sebaliknya juga kalau misalnya orang keluar ruangan, nanti juga di counter, disambung ke Arduino, nanti lampu akan mati. Nah, berikut adalah video ketika pas semester pendek kemarin. Jadi kami udah membuat prototipe. Nah, itu ceritanya, nah sensor nyala kan karena dia deteksi ada orang di depan. Nah, prototipe kami itu menggunakan boneka Barbie itu sebagai miniatur misalnya orang. Nah, ketika ada orang, dia akan nyala, ketika orang yang keluar, dia akan mati. Oke. Ya, nama saya Agatha Binka. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai alat-alat yang kami pakai. Yang pertama itu yang kami pakai adalah Arduino Uno. Arduino Uno ini adalah sebuah microcontroller yang mempunyai 14 pin digital input-output. Arduino Uno ini memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang microcontroller dan mudah menghubungkannya dengan komputer dengan menggunakan sebuah kabel USB atau dapat disuplai dengan sebuah adaptor AC ke DC menggunakan baterai untuk memulai sistem. Setelah itu yang kami gunakan adalah sensor ultrasonik. Prinsip kerja sensor ini mirip dengan radar ultrasonik. Gelombang ultrasonik dipancarkan, kemudian diterima balik oleh receiver ultrasonik. Jarak antara waktu pancar dan waktu terima adalah representasi dari jarak objek. Sensor ini cocok untuk aplikasi elektronik yang memerlukan deteksi jarak, termasuk untuk sensor pada robot. Spesifikasi dari sensor ini adalah jangkauan deteksi 2 cm sampai 500 cm dengan sudut terbalik 15 derajat. Setelah itu kami juga menggunakan relay.
Relay adalah saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet dan mekanikal. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar, sehingga dengan arus yang kecil dapat menghantarkan listrik yang bertegangan tinggi. Selain itu juga kami memakai baterai sebagai power supply dan lampu. Untuk arsitektur sistemnya, sensor 1 akan membaca adanya gerakan atau tidak, lalu sensor 2 juga akan membaca gerakan. Sehingga ketika ada pergerakan dari sensor 1 ke sensor 2, maka akan menghitung bahwa ada orang masuk, dan kebalikannya jika terbaca gerakan dari sensor 2 ke sensor 1, berarti orang keluar. Nah, untuk sensor ultrasoniknya ini terdiri dari 4 pin, yaitu VCC, trigger, echo, dan ground. Dan untuk relaynya juga ada ground, VCC, dan lainnya seperti yang terlihat pada gambar. Untuk interkoneksinya, sensor ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi gerakan. Range antara objek dengan sensor ditetapkan sepanjang 400 cm dari objek. Setelah sensor mendeteksi adanya objek, maka Arduino akan menyimpan memori seberapa banyak orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Arduino akan menyambung ke relay yang berperan sebagai switch dan akan menyalakan dan mematikan lampu pada ruangan. Sensor ultrasonik kemudian akan deteksi apabila sudah tidak ada orang dalam ruangan, dan Arduino akan kembali menyambung relay untuk mematikan lampu. Ya, sekarang saya akan menjelaskan kondingen dari proyek yang telah kita lakukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maximilianus Rafael Stoyo. Untuk kita pada codingan kita kali ini menggunakan library dari newping.h. Lalu untuk sensor ultrasonik pertamanya pada pin 13 di Arduino, dan yang kedua pada pin yang kedua, dan untuk relaynya itu pada pin 12. Pertama-tama kami melakukan define untuk max distance dari ultrasoniknya itu sebesar 400 cm. Dan untuk trigger pin echo pin, dan ada sonar dari ultrasonic sensornya. Lalu void update di sini itu berguna untuk apabila ada jaraknya kurang dari 100 cm untuk objek yang melewati dari sensor ultrasonik tersebut. Lalu selanjutnya, apabila back ke slide sebelumnya, ya jika ultrasonik mendeteksi sebesar setengah detik, maka ultrasoniknya akan aktif. Oke. Ya, untuk yang slide ini hanya untuk menampilkan dari codingan kami, dan untuk selanjutnya boleh next untuk penjelasan selanjutnya. Ya, jadi di sini itu ada void update sensor. Ini merupakan update dari trigger dan echo-nya diubah menjadi sentimeter pada US round trip underscore centi. Lalu di sini ada integer dari orang di ruangan sama dengan 0. Lalu selanjutnya itu untuk sensor 1 di void setup, karena kami menggunakan hanya satu buah input untuk trigger dan echo, maka pin yang digunakan di sini jadikan 1 dan di-declare untuk sensor 1. Dan untuk sensor 1, ketika sensor 1 aktif, boleh ke slide selanjutnya. Ya, ketika sensor 1 aktif, dan ketika sensor 2 aktif, kurang dari 5 detik, maka orang di ruangan akan bertambah sebanyak 1. Ya, dan apabila dibalik,
sensor kedua duluan, lalu sensor 1, maka orang di ruangan akan berkurang sebanyak 1. Dan codingan di bawahnya itu untuk menghitung sudah ada berapa banyak orang di dalam ruangan. Jika orang di ruangan lebih banyak dari 0, maka relay akan menyala dan lampu akan menyala. Di sini relay pin menggunakan low untuk menyalakan karena state-nya itu low. Ya, sekian untuk penjelasan dari codingan Arduino-nya. Boleh dilanjutkan untuk saudara Abraham. Ya, oke, perkenalkan kembali Abraham Rajendra Anandito. Saya akan melanjutkan untuk cara kerja dari proyek kami. Mulai dari pertama itu, sensor dari Arduino memberikan sinyal trigger 50 pulse per detik melalui sensor ultrasoniknya tadi untuk mendapatkan data yang dilewatkan. Kemudian sensor melakukan pengukuran jarak dengan cara mengonversi waktu yang didapat menjadi sentimeter. Setelah itu, Arduino akan mendeteksi apabila ada perubahan jarak secara signifikan terhadap sensor ultrasonik 1 dan 2. Apabila ada, maka selanjutnya akan menghitung jumlah orang yang ada di dalam ruangan. Kemudian lampu akan menyala apabila terdapat orang di dalam ruangan dan akan mati apabila sudah tidak ada orang di dalam ruangan atau nilai orang di dalam ruangan 0. Jadi ini dokumentasi kami untuk gambar alat keseluruhannya tadi. Dan apabila orang lewat dari sensor 1 menuju sensor 2, maka didaftarkan sebagai orang masuk ke dalam kelas atau ruangan. Kemudian sebaliknya apabila dari sensor 2 dulu, terus kemudian langsung lanjut ke sensor 1, maka orang tersebut keluar. Nah, ini kondisi lampu mati, ini kondisi lampu menyala. Nah, ini untuk kondisi programnya pada saat lampu mati, maka orang di dalam ruangan 0. Terus pada saat lampu menyala, maka orang dalam ruangan itu bertambah. Jadi bisa dilihat sensor 1 duluan yang terdeteksi, kemudian baru sensor 2. Dan ketika orang di dalam ruangan berkurang itu sensor 2 duluan yang dideteksi, kemudian baru sensor pertama. Nah, kita lanjut ke video simulasi ya. Ya, jadi ini sensor satunya. Nah, terus setiap ada orang masuk ruangan akan nambahin jumlah orang dalam ruangannya. Nah, kemudian ini dua orang masuk ruangan. Satu orang keluar. Dan satu orang keluar lagi. Lalu lampu menjadi mati. Oke, itu saja dari presentasi kami tentang proyek kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.